Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita, mentakdirkan kita untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk saling mengingatkan, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang Allah berikan pahala kepada penuntutnya. Sebagaimana seorang salat berpahala, seorang berpuasa berpahala, bersedekah berpahala, menuntut ilmu juga apa? Berpahala. Bahkan tadi telah disebutkan oleh Ustadz Mujib bahwasanya barang siapa, hadis Nabi SAW, barang siapa menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini kita yakini hadis ini, bahwasanya langkah kaki kita, ya, setiap langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di awal pengajian saya ingin menyampaikan tentang dua nikmat yang terkadang kita lupakan, ya, karena Allah menyuruh kita untuk mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah, adapun nikmat Rabbmu maka sebut-sebutkanlah. Terkadang kita harus mengenyangajakan diri untuk ingat-ingat nikmat Allah, ya, karena manusia itu di antara sifatnya suka berkeluh kesah, ya. Ingat kesulitan yang dia hadapi dan dia lupa dengan banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Maka seorang belajar untuk menjadi hamba yang bersyukur dengan mengingat nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kita di tanah air Indonesia ini, ya, memiliki atau merasakan dua nikmat yang sangat besar. Yang pertama adalah nikmat bernegara, dan yang kedua adalah nikmat keamanan. Kenapa saya menyampaikan dua nikmat ini? Karena ini berkaitan dengan tugas saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian. Ingat bahwasanya negara kita, negara Indonesia, tidak berdiri dengan sendirinya. Kita hanya merasakan perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulu, nenek moyang kita, yang mereka dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka, dengan teriakan Allahu Akbar, ya, akhirnya bisa tegaklah negara yang kita cintai ini. Sehingga kita cinta dengan negara kita. Kita ingin bisa tentram hidup di tanah air kita. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya cinta kepada tanah air itu adalah cinta yang tabii, cinta yang Allah fitrahkan kepada setiap orang. Setiap orang cinta dengan tempat tinggalnya, ya. Cinta dengan tempat tinggalnya. Bahkan kata para ulama, bukan hanya manusia, bahkan hewan-hewan pun mereka cinta dan suka dengan tempat tinggalnya. Oleh karenanya kita dapati seperti ada sebagian jenis ikan yang harus berenang sampai ribuan kilo dan akhirnya kembali lagi ke tempat asalnya semula. Kita dapati, ya, ada seekor burung yang mungkin harus terbang berkilo-kilo, mungkin ratusan kilo, dia akan kembali ke sangkar yang dia buat. Kenapa? Karena dia cinta dengan tempat tinggalnya. Hewan-hewan pun demikian, apalagi manusia. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, banyak ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang rasa cinta kepada tempat tinggal. Terkadang Allah kaitkan dengan cinta kepada jiwa, karena cinta kepada jiwa adalah cinta yang sangat besar. Demikian juga cinta kepada negeri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami wajibkan bagi mereka untuk membunuh jiwa-jiwa mereka dan untuk keluar dari negeri mereka,
tentu hanya sedikit yang bisa melakukannya. Kenapa? Orang disuruh bunuh diri susah. Allah sebutkan kalau disuruh bunuh diri siapa yang melakukan? Hanya sedikit, tidak ada yang mampu melakukannya. Kalau seandainya Allah tugaskan, wajibkan untuk bunuh diri, kata Allah, hanya sedikit yang bisa melakukannya. Sebagaimana pula kalau Allah suruh mereka keluar dari negeri-negeri mereka, akan sulit mereka kerjakan. Kenapa? Karena ada rasa cinta kepada negeri. Asalnya kita tidak ingin tinggal di luar dari negeri kita. Kita ingin tinggal di tempat kita, banyak kenangan, banyak apa yang nenek moyang kita, orang tua kita, ya. Oleh karenanya Allah gandengkan rasa cinta kepada negeri dengan cinta kepada jiwa. Demikian juga terkadang Allah gandengkan rasa cinta kepada negeri dengan cinta kepada agama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ya, berarti di sini masalah kalau ada orang ngusir kita dari negeri kita, kita berhak untuk melawan karena kita cinta kepada negeri kita. Sebagaimana kalau orang menyuruh kita memerangi agama kita, kita melawan. Di sini Allah gandengkan antara cinta kepada agama dengan cinta kepada negeri. Cinta kepada negeri. Ya. Oleh karena sebagian Bani Israel mengatakan apa? Wa ma lana alla nuqatilu fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kenapa kita tidak berperang? Kita sudah terusir dari negeri kita dan kita telah terpisahkan dari anak-anak kita, makanya kita nekat perang. Kenapa? Karena terpisah dari negeri adalah perkara yang sangat menyakitkan. Sehingga mereka nekat untuk berjihad di jalan Allah, kita sudah diusir kata mereka. Oleh karenanya di antara yang menjadikan kaum Muhajirin lebih afdal daripada kaum Ansar, kenapa? Karena mereka berkorban meninggalkan negeri mereka. Itu suatu pengorbanan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dan orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin yang telah terusir dari negeri-negeri mereka. Di antaranya yang teruji adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam meninggalkan kota Mekah dengan penuh kesedihan. Kata Rasulullah sallam dalam hadis, kata Rasulullah sallam, ya, innaki la ahbul ardi ila Allah, innaki la khairul ardi wa ahabul ardi ila Allah, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki. Kata Rasulullah sallam kepada kota Mekah, sungguhnya engkau adalah tempat terbaik di atas muka bumi dan engkau adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan aku terusir darimu, aku tidak akan meninggalkan engkau, wahai kota Mekah. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW dengan perkataan yang penuh kesedihan, kata Nabi SAW, ma atyabaki min baladin, wahai kota Mekah, engkau adalah negeri yang terbaik. Wa ma ahabbaki ilayya, dan engkau paling aku cintai, wahai kota Mekah. Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki, seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, aku akan tidak tinggal di tempat selain engkau. Rasulullah SAW pergi dengan penuh kesedihan. Oleh karenanya Al-Aini mengatakan dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari, dia mengatakan ibtalallahu nabiyahu bi firaqil watan. Sungguhnya Allah menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan negerinya yang dia cintai. Jadi cinta kepada, maksud saya membawakan dalil yang banyak ini untuk menjelaskan bahwa cinta kepada negeri adalah suatu cinta yang tabiat, yang diakui dalam syariat. Oleh karena setelah Rasulullah SAW pergi berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW tidak terbiasa tinggal di kota Madinah. Padahal ya, Mekah dibandingkan dengan Madinah, Madinah lebih subur, Madinah lebih enak ya. Kota Mekah ya, apa kurang subur. Oleh karena Rasulullah SAW minta agar Allah menjadikan dia cinta kepada kota Madinah. Maka beliau berdoa, Allahumma habib ilayyal madinata kama habbabta ilayya Makkah aw asyad. Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepada kota Madinah sebagaimana kau menjadikan aku cinta kepada kota Mekah atau lebih lagi. Sehingga akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi SAW, maka jadilah kota Madinah negeri yang baru bagi Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW cinta kepada kota Madinah, cinta kepada negerinya. Bahkan begitu cintanya Nabi SAW kepada kota Madinah sebagai negeri kedua tempat tinggal Nabi SAW, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari kalau Rasulullah SAW pulang dari safar, Rasulullah SAW ingin segera masuk kota Madinah. Idza qadima min safarin wa absara darajatil madinati, ya, kata
sahabat kalau Nabi SAW pulang dari safar, kemudian beliau melihat ada tempat-tempat tinggi yang di kota Madinah sudah terlihat dari jauh, ya, maka awda'a naqatahu, maka Rasulullah SAW asra'a biha, maka Rasulullah SAW segera mempercepat laju ontanya. Kenapa? Karena cinta ingin segera pulang ke kota Madinah. Maka tatkala mengomentari hadis ini kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa fiha masyru'iyatu hubbil watan, bahwasanya hadis ini menunjukkan disyariatkannya cinta kepada negeri. Disyariatkan cinta kepada negeri. Oleh karenanya para hadirin yang telah subhanahu wa taala, kita semua cinta dengan negeri kita, ya. Saya alhamdulillah, ya, 15 tahun tinggal di kota Madinah, yang menurut saya kota terbaik di dunia dari sisi agama, ketentraman, ketenangan. Tapi bagaimanapun saya pengen pulang, ya. Beneran, ya. 15 tahun saya di kota Madinah, terbiasa dengan makanan di sana. Terkadang saya 3 hari tidak makan nasi, terkadang, ya. Karena kebiasaan sebagian orang di sana, ya. Sudah terbiasa dengan cuaca di sana. Namun bagaimanapun tetap saya ingin pulang apa? Pulang kampung. Apakah saya salah? Ada yang menuduh Ustaz Firanda lebih cinta Indonesia daripada kota Madinah. Tidak, demikianlah tabiat yang Allah berikan kepada saya. Saya cinta kepada kampung saya, ya, dan ada keperluan saya ke sini juga, ya. Kalau kita ingin hidup tentram, ingin tenang aja, mungkin di Madinah lebih enak, tapi ada keperluan yang ingin kita lakukan di tanah air kita. Artinya cinta kepada tanah air suatu hal yang memang wajar, ya, memang wajar, ya. Kemarin sempat saya 6 hari waktu di bulan Ramadan diundang dakwah di kota Melbourne di Australia. Kata orang, Melbourne adalah kota ternyaman di dunia nomor 1, mengalahkan kota di Swiss untuk tinggal, maksudnya nomor 1 di dunia. Dan memang kita dapati tentram, nyaman, tidak macet, ya, di mana-mana indah, taman di mana-mana, taman di tengah kota. Namun lebih enak di Indonesia, tidak ada empek-empek di sana. Bagaimanapun lebih enak di tanah air, sampai saya ingin pulang terus, sampai panitia heran, Ustaz jangan pulang, nanti aja. Ini gara-gara Ustaz nggak bawa istri nih, katanya. Jadi bagaimanapun mau dibilang paling enak, paling tentram, lebih enak di mana? Di tanah air. Itu tabiat manusia. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam waktu dia lari meninggalkan kota Mesir, dia lahir di Mesir, besar di negeri Mesir. Kemudian terjadi kasus waktu dia tidak sengaja membunuh seorang, akhirnya dia pun kabur, kemudian tinggal di negeri Madian sekitar 10 tahun, ya. Setelah 10 tahun tinggal di kota Madian, punya istri, ya, kemudian dia rindu ingin pulang kampung, kata para ulama. Falamma qada ajalahu wa sara bi ahlihi, maka dia pun bawa, selesai 10 tahun menunaikan tugasnya untuk menunaikan maharnya, bekerja, kemudian dia bawa istrinya ingin pulang kampung kemana? Ke Mesir. Ada kerinduan kepada kota Mesir. Oleh karena seorang penyair berkata, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, famal hubbu illa lil habibil awwali, wa kam min manzilin ya'lafuhu al fata wa haninuhu abada li awwali manzili. Kata seorang penyair bahwasanya pindahkanlah hatimu kepada siapa saja yang kau sukai, ya, dan tidak ada cinta sejati kecuali kepada cinta pertama. Begitukah? Benar atau tidak? Katanya pindahkanlah kecintaanmu kepada siapa saja yang kau kehendaki, tetapi tidak ada cinta sejati kecuali kepada cinta yang pertama. Benar atau tidak? Saya juga tidak tahu, ya. Kemudian yang kedua, betapa banyak tempat yang ditinggali oleh seorang pemuda, tetapi kerinduannya selalu kembali kepada tempatnya yang pertama. Jadi maksud saya para hadirin, kenapa saya ingin menyampaikan masalah ini, bahwasanya kita cinta kepada negeri kita. Itu wajar, ya. Dan itu wajar, itu disyariatkan tadi sebagaimana penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, selama kita kaitkan cinta negeri tersebut dengan agama. Bahwasanya kita cinta negeri kita, kita ingin bela negara yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang kita. Ini bukan datang begitu saja. Ini negara ini berdiri dengan pengorbanan jiwa, ya, ribuan jiwa, ya, dengan pengorbanan yang luar biasa. Harus kita jaga, ya, kesatuan negara kita ini, ya. Ya, kenapa? Karena timbul pemikiran di sebagian orang yang sangat anti mendengar kata nasionalisme. Nasionalisme itu bisa bermakna buruk, bisa bermakna baik. Kalau maknanya nasionalisme bahwasanya kita harus bela negara dalam artian salah pembelaan, sehingga akhirnya tidak perlu sholat, tidak perlu baca Quran, tidak perlu dengan membuang nilai agama, ini enggak benar, nasionalisme yang ngawur.
Ya. Kita lanjutkan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan bahwasanya kenapa saya angkat masalah ini, karena ada sebagian orang yang alergi kalau mendengar kalimat nasionalisme, kebangsaan, padahal tidak jadi masalah. Selama kecintaan kepada bangsa, kecintaan kepada negeri, ya, selaras dengan Islam, selaras dengan syariat, maka itu disyariatkan sebagaimana penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Terlebih lagi telah kita ketahui bahwasanya negara ini tegak dengan perjuangan para pahlawan yang dengan teriakan takbir mereka bisa menegakkan negara tanah air kita Indonesia ini, ya. Dan ini nikmat. Kita bisa bernegara, ya. Kemudian di bawah satu komando, ya. Ya. Kemudian bisa hidup tentram, maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang harus kita jaga, jangan sampai ada hal-hal yang bisa merusak kesatuan, ya, negeri kita, ya. Kenikmatan kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang kenikmatan rasa aman dan tentram. Ini kenikmatan yang luar biasa, yang kata para ulama nikmat ini lebih agung daripada nikmat kesehatan, lebih agung daripada nikmat rezeki dan makanan. Kenapa? Kalau keamanan tidak ada, ya, keamanan tidak ada, maka seorang makan pun tidak tentram. Ibadah pun tidak tentram, ya. Kesehatan pun tidak ada manfaatnya. Kenapa? Bagaimana dia mau hidup tentram sementara jiwanya penuh dengan ketakutan, ya. Sampai ada yang mengatakan kalau ada kambing, kalau kita ambil kambing ini, kalau tidak kita kasih makan kambing ini beberapa hari mungkin dia tidak mati. Tapi kalau kita terletak kambing depannya ada macan, meskipun tidak dimakan dia mati sendiri. Kenapa? Dia ketakutan lihat macan tersebut, ya. Oleh karenanya, ya, rasa takut itu perkara yang paling tidak enak. Namanya rasa takut itu perkara yang paling tidak enak. Dan rasa aman itu adalah kenikmatan yang sangat besar yang sering kita lupakan. Di tanah air Indonesia ini saya katakan aman. Ya ada penjahat-penjahat namanya biasa. Kalau nggak ada penjahat, polisi nggak ada kerjaan. Harus ada penjahat. Tapi maksud saya secara umum aman, tentram di mana-mana. Alhamdulillah. Kita bandingkan dengan sebagian negara-negara di luar negeri penuh kekacauan. Ya, hancur suatu kota, juta, mungkin ratusan ribu yang meninggal, ya, tidak ada rasa aman, terjadi perampokan, terjadi pembunuhan. Bagaimana kehidupan di suatu negara yang keamanan hilang, ya? Awalnya dimulai dengan memberontak terhadap pemerintahnya, kemudian diakhiri dengan hilangnya rasa aman. Susah, mau lebaran tidak bisa lebaran dengan tentram, tidak seperti kita. Kumpul dengan keluarga, masak masakan yang enak, makan makan yang enak, bisa ziarah ke keluarga. Mereka hilang perasaan seperti ini, ya. Kita bisa berpuasa dengan tentram, karena kalau keamanan sudah hilang, susah. Mau apa saja susah, ya. Mau sekolah susah, ya. Mau ibadah susah, apalagi mau berdakwah susah. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat, keamanan itu adalah nikmat yang sangat besar, yang sering terlupakan. Padahal dalam Al-Quran Allah sering menyebutkan tentang nikmat aman ini. Allah sebut dalam Al-Quran dalam banyak ayat, ya. Ya. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Dan sembahlah pemilik penguasa Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah menghilangkan rasa lapar dari mereka dan juga telah membuat mereka aman, menghilangkan mereka dari rasa ketakutan. Ini nikmat, makanan dan ketentraman. Rakyat kalau sudah aman, makan, kenyang, tidak ada gejolak. Aman dan tenang. Jadi masalah kalau salah satunya hilang repot, ya. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat apa? Keamanan. Oleh karenanya Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubuni wa baniya na'budal asnam." Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini, kota Mekah adalah kota yang aman. Dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala." Dalam ayat yang lain, "Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat." Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki kepada para penduduknya. Beliau minta keamanan bagi kota Mekah. Kenapa? Karena di kota Mekah dia tinggalkan anak dan istrinya. Di antara sebabnya, ya.
Kita kalau di luar negeri anak kita dalam keadaan tentram, tapi anak kita, istri kita enggak tahu kondisinya, kita gelisah. Kita gelisah padahal kita dalam negeri yang aman, sementara anak istri kita di tempat yang jauh yang tidak aman, kita merasa gelisah, hidup tidak tentram. Saya punya teman-teman di Madinah yang kebetulan juga sekolah di Universitas Islam Madinah, yang dari Yaman, yang dari Libya, dari Suriah. Bagaimana kehidupan mereka? Kasihan. Mereka di Arab Saudi mereka tentram, makan kenyang, alhamdulillah, punya mobil, mereka hidup santai. Tapi mereka hidupnya, kalau kita lihat raut wajah mereka penuh dengan seakan-akan ada kegelisahan yang mereka simpan. Kenapa? Karena keluarga mereka di negeri Yaman yang terjadi kekacauan, karena keluarga mereka di Suriah yang terjadi kekacauan, karena keluarga mereka di Libya yang terjadi apa? Kekacauan. Ya, dia sendiri hidup tentram tapi hatinya tidak tenang. Ya. Oleh karenanya rasa aman itu perkara yang sangat penting. Dan akhirnya doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kota Mekah menjadi kota yang aman. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min haulihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka lihat kami telah menjadikan kota Mekah sebagai kota yang aman, sementara di sekitar Mekah orang saling rampok merampok. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah masuk Mekah tentram, tenang. Ini nikmat yang luar biasa, yang sering kita lupakan. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan ibadah-ibadah yang sangat agung seperti ibadah salat, ibadah haji hendaknya dilakukan dalam kondisi aman. Kalau tidak aman, bagaimana mau tenang ibadah salat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah." Jika kalian sudah merasa tenang, maka dirikanlah salat sebagaimana biasanya. Kalau tidak tenang, bagaimana salat? Salatnya susah. Hafidhu ala sholawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa idza amintum fadhkurullaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat, ya. Kalau kalian dalam kondisi rasa takut, maka dirikanlah salat dalam berkendaraan maupun dalam kondisi berjalan. Susah kalau kita mau salat sambil berjalan. Susah kalau kita salat dalam kondisi berkendaraan. Kemudian kata Allah, fa idza amintum, kalau kalian sudah tenang maka berzikirlah kepada Allah. Bisa salat dengan tentram. Demikian juga haji. Di antara syarat haji harus ada keamanan. Kalau seorang ingin pergi berhaji ke kota Mekah, apalagi zaman dahulu, sementara di tengah jalan dikhawatirkan ada perampokan, ada pembunuhan, maka dia tidak wajib haji. Kenapa? Karena di antara syarat wajib haji, selain memiliki istita'ah, kemampuan harta, kesehatan, demikian juga amannya jalan. Jangan sampai dia meninggal di tengah jalan, dirampok oleh orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza amintum famastaisarul hadyu famastaisar fa idza amintum, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian telah merasa aman, ya, maka bayarlah hadyu, ya, bagi barang siapa yang melakukan haji tamattu. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga ibadah tidak tentram kalau tidak aman. Demikian juga nuntut ilmu tidak tentram tatkala tidak aman, ya. Sebagian saudara-saudara kita nuntut ilmu ke negeri Yaman. Sampai di sana sering dengar bunyi bom. Kemudian sering terjadi keributan. Terus bagaimana mau belajar? Bagaimana mau hafal Quran sementara susah? Sementara suara bom terdengar, suara tembakan terdengar, rasa takut yang menakutkan, ya. Kalaupun dia bisa belajar agama maka tidak maksimal, terganggu. Jadi rasa aman ini perkara yang sangat penting. Demikian juga apalagi kita bicara tentang dakwah. Dakwah kalau tidak aman susah. Bagaimana mau dakwah? Siapa yang mau didakwai? Semua orang ketakutan. Antum mau dakwah kepada siapa? Mungkin bisa, namun tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena para ulama menyebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam waktu dia berdakwah di zaman Fir'aun masih hidup, pengikutnya tidak banyak. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min Fir'aun wa mala'ihi an yaftinahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Nabi Musa kecuali hanya sedikit orang, tidak banyak dari kaumnya. Kenapa? Mereka merasa takut dengan Fir'aun dan pengikutnya. Takut mereka terfitnah dalam agama mereka. Jadi dakwah Nabi Musa tidak begitu berkembang tatkala Fir'aun masih hidup. Namun ketika Fir'aun sudah meninggal dunia, rasa takut sudah hilang,
maka dakwah Nabi Musa tersebar. Sampai-sampai pengikut Nabi yang terbanyak setelah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Sebagian dalam hadis tatkala Rasulullah sallam dalam Isra Mi'raj, Rasulullah sallam diperlihatkan oleh Allah tentang para nabi dan para pengikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sawadun azimun." Tiba-tiba saya melihat pengikut yang begitu banyak. Fa dhanantu annahum ummati. Saya menyangka itu adalah umatku. Maka faqila li, dikatakan kepadaku, "Hadza Musa wa qaumuhu." Itu bukan umatmu wahai Muhammad, tapi itu adalah Nabi Musa dan para pengikutnya. Ini dalil bahwasanya pengikut Nabi Musa sangat banyak. Pengikut Nabi yang terbanyak setelah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Beda antara Nabi Musa tatkala berdakwah dalam kondisi ketakutan, di bawah intimidasi Firaun dan bala tentaranya, dengan tatkala berdakwah dalam kondisi aman dan tenteram. Lebih mudah berkembang dakwah ini. Demikian juga para ulama menyebutkan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW berdakwah sejak awal kali Islam 13 tahun di kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah 6 tahun di kota Madinah. Namun pengikutnya tidak banyak tatkala itu. Waktu terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya, waktu dalam perang Khandaq, pasukan kaum muslimin sekitar 3.000 orang saja, tidak banyak. Sekitar 3.000 orang saja. Dan itu bertahan sampai sekitar tahun 6 Hijriah. Kenapa? Dalam kondisi perang antara kaum muslimin dengan orang musyrikin. Tatkala pada tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Sehingga tatkala terjadi gencatan senjata, maka Nabi SAW dan para sahabat leluasa untuk berinteraksi dengan orang-orang non-muslim, orang-orang musyrikin, dan leluasa untuk berdakwah. Akhirnya, padahal perjanjian Hudaybiyah tidak sampai 2 tahun. Ternyata orang Islam orang banyak masuk Islam. Kenapa? Dalam kondisi tenteram. Banyak sekali orang masuk Islam. Sehingga waktu Fathu Makkah, Rasulullah SAW tatkala hendak menaklukkan kota Makkah, Rasulullah SAW membawa pasukan sekitar 10.000 orang. Bayangkan sebelumnya cuma sekitar 3.000. Artinya dalam waktu sekitar 2 tahun 7.000 orang masuk Islam. Dibandingkan sebelumnya Rasulullah SAW dakwah berapa tahun? 13 tahun di kota Mekah plus 6 tahun di Madinah, berapa? 19 tahun. Dan ternyata pengikutnya tidak banyak, sekitar 3.000 orang. Waktu perjanjian Hudaybiyah dalam kondisi tenteram sampai 7.000 orang masuk Islam. Ini dalil bahwasanya dalam kondisi nyaman dan tenteram, dakwah lebih mudah untuk apa? Berkembang. Ibadah lebih mudah, nuntut ilmu lebih mudah, silaturahmi lebih mudah, kegiatan sosial juga lebih mudah, semuanya dibangun di atas keamanan. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa aman ini nikmat tersendiri yang sering kita lupakan. Ya, yang sering kita lupakan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi," barang siapa yang di pagi hari merasa aman di rumahnya, ya, mu'afan fi jasadi, dalam kondisi sehat, walahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan untuk hari tersebut, faka'anna hizat lahu dunya, seakan-akan dunia telah diberikan kepada dia. Jadi siapa yang pagi hari ini aman di rumahnya? Siapa yang aman hari ini di rumahnya? Angkat tangan. Ada yang tidak aman? Takut dimarahin istri? Ada? Aman pagi hari ini siapa? Kita semuanya aman pagi hari. Alhamdulillah. Badannya sehat hari ini? Banyak tidak? Alhamdulillah. Punya makanan hari ini? Kalau enggak ada saya kasih. Ada yang punya makanan hari ini? Ada, alhamdulillah. Seakan-akan kita telah mendapatkan apa? Dunia. Sudah, itu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Di antara 3 kenikmatan tersebut adalah nikmat keamanan. Ini semua yang saya sampaikan para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya tekankan terutama kepada kita seluruh penduduk negara Indonesia secara umum, dan terutama kepada saudara-saudara kita yang berada di kepolisian, yang menunjukkan bahwa tugas mereka bukan tugas yang ringan. Tugas mereka adalah menjaga negeri dan menjaga keamanan di antaranya. Di antara kesempurnaan penjagaan terhadap kebangsaan ini, bangsa kita adalah dengan menjaga keamanan. Dalam stabilitas keamanan harus dijaga. Sehingga saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku saudara saya dari para kepolisian, ya. Ingat bahwasanya tugas yang Anda kerjakan ini bukan sekedar tugas duniawi. Kalau Anda hanya sekedar niatkan untuk duniawi, maka tidak ada pahala yang didapatkan. Karena seorang hanya bisa dapat pahala kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ada syarat, harus punya niat ikhlas karena Allah. Karenanya Rasulullah SAW menyebutkan, ya, tentang muamalah antara suami dan istri, ya,
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau menginfakkan sesuatu pun kecuali kau dapat pahala dengan syarat tabtaghi biha wajha Allah. Kau mencari wajah Allah, harus ikhlas. Maka setiap infak yang kau keluarkan dapat pahala. Hatta luqmata taj'alu fi imra'atik, sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Memberi makan anak istri perkara duniawi murni. Tapi kalau seorang niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala. Saya katakan kerja sebagaimana Pak polisi bekerja, sebagaimana Pak dosen bekerja, sebagaimana penjual ayam bekerja, sebagaimana orang di pasar bekerja, semuanya bekerja. Tapi kapan seorang bisa bernilai pahala? Kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirkan dalam diri kita bahwasanya kita sedang mengemban tugas yang mulia. Dan tugas ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakannya dengan baik, ya, maka pahalanya besar karena kita berusaha menjamin ketentraman masyarakat. Gaji tetap aja datang, ya. Entah telat entah enggak saya enggak tahu, itu urusan kepolisian. Tetapi gaji datang, kita berharap selain gaji kita terima, kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sesuai dengan judul yang ditulis, yaitu apa judulnya? Panjang sekali judulnya. Meningkatkan ketakwaan, intinya untuk meningkatkan profesionalisme dalam bekerja, ya. Bisa profesional bagaimana caranya. Dan itu benar tadi sudah diisyaratkan oleh beliau, ya, bahwasanya takwa berbanding lurus dengan apa? Dengan profesionalisme, ya. Dan dalil-dalil menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, ya, Inna Allah yuhibbu abdan idza amila amalan an yutqinahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, sungguhnya Allah mencintai seorang hamba jika dia bekerja dengan itqan. Itqan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu dengan profesional. Jadi kerjaannya bagus. Kerja apa saja Allah suka dengan hal tersebut. Ya. Kalau Anda sebagai ustadz, jadi ustadz yang profesional. Kalau Anda sebagai penuntut ilmu, jadi penuntut ilmu yang profesional. Kalau Anda jadi polisi, jadilah polisi yang profesional. Bekerja dengan sebaik-baiknya, ya, demi agama, kemudian juga demi bangsa. Demi agama dan juga demi bangsa, ya. Oleh karenanya tingkatkan ketakwaan, dan ketakwaan ini pasti akan berpengaruh dalam pekerjaan kita. Dari sini, ya, bagaimana kita meningkatkan ketakwaan dalam menjalankan tugas kita sebagai polisi. Ini yang ingin saya sampaikan, ya, di poin terakhir dari pengajian kita. Tadi saya ingatkan yang pertama para hadirin, terutama para polisi sekalian, bahwasanya cinta kepada negeri disyariatkan dalam Islam, kemudian menjaga keamanan juga disyariatkan dalam Islam. Maka kita niatkan tugas kita adalah untuk menjaga hal ini, menjaga bangsa kita dan juga menjaga keamanan negeri. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hari-hari yang berlalu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pekerjaan polisi terkadang mendatangkan ancaman kehidupannya. Berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan penjahat, berhadapan dengan perampok, ya. Ya, ini bukan pekerjaan ringan, ya. Terkadang ada suatu kekacauan di daerah tertentu, kita ditugaskan demi untuk mempertahankan keamanan negara, untuk menjaga keutuhan negara. Ini tugas. Kalau kita niatkan karena Allah, berpahala. Tapi kalau kita tidak niatkan karena Allah, kita ngelobi pimpinan supaya enggak ditugaskan di situ, ya. Jangan di situlah, takut. Tapi kalau kita karena Allah Subhanahu wa taala, ada nilai perjuangan, ya. Jadi jangan sampai baik tentara maupun polisi, ya, menjalankan tugas kemudian dia tidak niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya terjadi sesuatu, kita khawatir kerjaan dia sia-sia, tidak ada nilai pahala yang dia dapatkan. Maka niatkan karena Allah segala kegiatan kita. Kemudian di antaranya, ya, bertakwa kepada Allah dalam diri kita. Hendaknya jangan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu polisi sibuk, ya. Tetapi harus ada waktu untuk siraman rohani. Dengan ikut pengajian, harus ada sisihkan waktu untuk baca Al-Quran. Kalau hatinya kering, maka dia susah menjalankan tugas dengan baik. Tapi seandainya, ya, ada waktu
untuk ikut pengajian. Jika tiba waktu salat hendaknya dia salat. Jika dia baca ada sisi waktu untuk baca Al-Qur'an, maka ini akan membuat dia semakin ya hatinya menjadi tentram dan juga mudah dia untuk melaksanakan tugas ya. Jangan sampai gara-gara pekerjaan yang ini berlaku kepada siapa saja, baik polisi ya maupun pekerja yang lain ya. Jangan sampai gara-gara pekerjaannya akhirnya agamanya dikorbankan. Ini yang sangat saya khawatirkan. Tidak boleh siapapun dia, polisi atau pejabat atau pedagang atau siapapun, jangan sampai dia mengorbankan ya agamanya demi pekerjaannya. Oleh karenanya saya sering sampaikan juga, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bekerja. Tetapi jika tiba saat dia ingat kepada Allah, maka dia pun mengingat Allah. Pekerjaannya tidak membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Allah sedang memuji orang-orang pedagang. Kata Allah, rijalun, orang-orang yang mereka bekerja, berdagang, bertransaksi. Namun transaksi dan perdagangan tersebut tidak membuat mereka lalai untuk ingat Allah, untuk salat, untuk bayar zakat. Mereka takut di hari kiamat di mana ya hati mereka bergetar dan penuh dengan ketakutan. Ya ini yang Allah puji. Allah tidak sedang memuji orang-orang hanya di masjid baca Quran terus, tidak. Allah tidak sedang muji orang yang salat terus tidak bekerja. Allah tidak sedang muji orang-orang tersebut. Kenapa? Karena manusia ya butuh bekerja. Dia punya anak, dia punya istri, dia harus bertanggung jawab, dia harus makan. Dia tidak meminta kepada orang lain, berusaha bekerja sendiri. Allah suka seperti itu, ya. Oleh karena yang Allah puji justru orang-orang yang bekerja. Ini orang-orang yang hebat, yang berdagang, transaksi. Yang bekerja maksudnya sekedar contoh. Karena di antara pekerjaan yang sangat melalaikan di zaman tersebut, yang sangat melalaikan orang dari akhirat adalah berdagang. Itu sekedar contoh yang Allah sebutkan. Tapi ini berlaku kepada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ternyata mereka bekerja. Tatkala mereka bekerja, kemudian tiba waktu salat, maka mereka pun salat. Tidak membuat mereka lalai dari salat, dari membayar zakat, dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan demikian pula polisi yang dandai ya. Jika tiba waktunya salat, maka hendaknya salat. Kalau memang tugas yang sangat ketat, tidak bisa mengerjakan salat pada waktunya, maka ditunda ya, tidak jadi masalah. Kalau memang tugasnya sangat berat, tidak mungkin dia untuk segera sholat pas azan harus sholat, terkadang tidak bisa, maka tidak mengapa. Waktu sholat luas ya, selama ada halangan dia bisa sholat di akhir waktu sholat. Seandainya kondisi sangat menegangkan, ternyata dia harus bersafar, kemudian dia tidak bisa sholat pada waktunya, masih ada juga dia bisa jamak karena dia sedang dalam kondisi apa? Safar. Yang penting jangan sampai dia meninggalkan sholat ya, karena pekerjaan yang membuat seorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan yang justru menjerumuskan orang dalam neraka jahanam. Maka saya ingatkan kepada saudara-saudara kita di kepolisian bahwasanya sebenarnya pekerjaan sebagai polisi bisa mengantarkan kepada surga dan juga bisa mengantarkan kepada neraka jahanam ya. Dan ini berlaku pada seluruh pekerjaan tentunya ya. Kapan pekerjaan tersebut mengantarkan kepada surga? Jika dikerjakan dengan baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawab dengan tugas yang dibebankan kepadanya, maka insya Allah dia akan dimudahkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tugasnya sangat penting, tugasnya sangat mulia. Dan terus terang ya, saya selama 15 tahun di Madinah ya, saya sangat senang dengan ya bagaimana sikap masyarakat di Madinah dengan tentara dan polisinya ya. Setiap Jumat saya sholat di Masjid Nabawi, saya mendengar khotib-khotibnya mendoakan tentara dan polisi. Tiap Jumat didoakan. Karena mereka tahu betul akan nikmat keamanan. Nikmat keamanan, nikmat yang sangat besar. Sehingga mereka mendoakan. Ya, semoga Allah menjaga para rijalul aman, itu orang-orang yang menjaga keamanan, baik tentara maupun polisi. Dan kemudian orang yang bekerja jadi polisi dan juga sebagai tentara bangga ya, kerja sebagai polisi dan tentara. Kenapa? Mereka tahu mereka sedang mengemban tugas yang mulia. Bayangkan sebagian orang tidur di rumah dengan keluarganya senang-senang, sementara mungkin polisi atau tentara tidak tidur dalam rangka untuk menjaga keamanan masyarakat ya. Mereka berhak untuk didoakan.
Mereka berhak untuk didoakan. Mereka terkadang meninggalkan anak mereka, istri mereka dalam rangka untuk mengemban tugas. Terkadang tugas mereka ya berhadapan dengan maut. Oleh karenanya sangat indah tatkala di mana di kota Madinah. Saya setiap minggu saya dengar hari Jumat di Masjid Nabawi ya khatibnya mendoakan tentara dan polisi. Dan itu belum ada di negeri kita. Sudah ada atau belum? Belum ya. Mudah-mudahan nanti ada ya. Ya. Karena kalau terus terang kalau orang-orang seperti ini menjadi orang-orang yang baik termasuk pemimpin negara, kalau baik maka negara kita mudah-mudahan menjadi lebih baik ya. Jadi para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai pekerjaan menjadi polisi atau yang lainnya justru menghalangi kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai pekerjaan kita malah mengantarkan kita kepada neraka jahanam. Mentang-mentang kita memiliki jabatan ya, akhirnya kita menjadi angkuh dan sombong. Kemudian kita mendolimi orang lain karena memiliki jabatan, maka ini perkara yang berbahaya. Ya, perkara yang berbahaya. Kesombongan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saya sering menyampaikan kisah teman saya di Madinah ya. Dan dia adalah kepala polisi Masjid Nabawi, tapi sekarang dia sudah pensiun ya. Bagaimana dia cerita kepada saya tentang bahayanya jabatan. Ya, kebetulan di bajunya banyak tanda-tanda jasa, memang disuruh pakai ya. Kemudian di sininya entah ada bintang-bintang apa saya juga nggak ngerti. Sampai dia mengatakan, "Wahai Firanda, kau tidak tahu bagaimana fitnah baju ini," kata dia. Fitnah baju ini sangat membuat fitnah. Ya, saya kalau belanja sesuatu kemudian ngantri panjang, maka saya didahulukan oleh orang lain. Kenapa? Karena mereka menghormati saya, mereka melihat bintang-bintang saya sehingga saya langsung tanpa antrian. Terkadang saya pulang dari kantor tidak sempat ke rumah, mampir ke kios, saya belanja, pemilik kios bilang tidak usah bayar. Kenapa? Karena melihat bintang-bintang saya. Tapi kalau saya pulang ganti baju dulu kemudian ngantri, tidak ada yang suruh saya maju. Saya ngantri dari belakang, harus ngantri. Mereka tidak tahu kalau saya berbintang. Kemudian kalau saya belanja di kios disuruh bayar. Kata dia ini sangat berbahaya. Ya, jadi pangkat dan jabatan ya terus terang memang mudah membuat orang menjadi apa? Angkuh ya. Maka seorang harus ingat bahwasanya pangkat dan jabatan yang dia miliki jangan sampai mengantarkan dia kepada neraka jahanam. Justru digunakan bagaimana dia bisa berkhidmah ya, memberi pelayanan kepada masyarakat terutama kepada agamanya. Bagaimana jabatan yang dia miliki bisa memudahkan orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu harus dia pikirkan. Kenapa? Kalau kita dibangkitkan nanti pada hari kiamat kelak, seluruh jabatan akan kita tinggalkan, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah, kata Allah, Maliki Yaumiddin. Raja di hari pembalasan. Karena pada hari tersebut tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih, di hari kiamat kelak Allah berkata, Anal Malik, aina mulukul ardi? Saya raja pada hari kiamat. Mana raja-raja dunia? Enggak ada. Raja enggak ada, presiden enggak ada, semua mereka dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi menanggalkan jabatan mereka, enggak ada. Mau presiden jabatannya ditinggalkan, mau jenderal jabatannya ditinggalkan, ya. Mau kopral jabatannya ditinggalkan, apalagi prajurit baru pertama masuk jabatan juga ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan. Apa yang mau kita sombongkan nanti? Oleh karena ingat bahwasanya jabatan itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan jabatan kita untuk meraih surga kita. Dengan tidak lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memudahkan hamba-hamba Allah untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai sebaliknya jabatan tersebut menjadi kita sombong, angkuh, malah kita kemudian mendolimi orang lain, merasa mentang-mentang, ya. Merasa mentang-mentang. Dari sini saya ingatkan juga kepada masyarakat, ya, untuk memberi penghargaan dan penghormatan kepada saudara-saudara kita di kepolisian. Karena kita tahu mereka sedang mengemban tugas yang berat. Kalau tidak ada mereka, maka tidak ada keamanan. Ini kenyataan yang ada. Antum bisa bayangkan kalau ada suatu negara tidak ada tentaranya, tidak ada polisinya, tidak ada lampu merahnya. Kira-kira bagaimana? Kacau pasti. Seorang akan main hakim sendiri, hukum rimba berlaku, tidak ada keamanan, tidak ada ketentraman. Kekurangan yang mereka miliki, ya, kekurangan yang mereka miliki di antara saudara-saudara kita dari kepolisian maupun tentara, ya, doakan mereka agar bisa, ya, terhindar dari kekurangan tersebut. Terkadang, ya, kondisi membuat mereka terjebak dalam kekurangan. Kita sebelum mencela seseorang, kita kondisikan diri kita, coba kita jadi dia. Ya, saya dapati kebanyakan orang mencela. Mungkin ada sebagian saudara kita polisi melakukan kesalahan.
atau mungkin melakukan hal yang tidak sukai, kita mencela, caci maki. Ya, coba antum bayangkan, saya bisa bayangkan bagaimana stresnya jadi polisi. Coba, atau jadi tentara. Antum bayangkan suruh apel, nunggu lama, kemudian dibawa terik matahari. Mau ada, misalnya ada keributan, suruh berangkat dari pagi, kemudian ninggalkan anak istri, bayangkan. Kemudian tatkala ninggalkan istri nggak boleh main-main WA seperti kita, mungkin diam aja, ada yang main WA, main telepon, ditegur sama pimpinannya, repot. Ini tidak mudah, ikhwan. Saya juga lihat ada tentara, ya, di depan kodim atau di depan batalion, ya, duduk diam, berdiri diam begini, berjam-jam tidak bergerak. Ini apa nggak ini susah, ini nggak gampang ini. Terus gajinya berapa? Pas-pasan, nggak banyak. Padahal dia diam begini seperti ini itu, tiap hari lari pagi, kemudian. Ya ikhwan, makanya sebelum antum mencela saudara-saudara kita, mending ente doain daripada ente cela. Doain. Dekati mereka, siapa tahu mereka lebih intensif dengan agama. Mungkin mereka tidak punya waktu ikut pengajian. Dekati, jangan sedikit dicela, tentara dicela, polisi dicela dan macam-macam. Mereka juga terjebak dengan berbagai macam kondisi, tidak semudah yang kita bayangkan. Oleh karena sebelum kita mencela orang, coba kalau kita jadi dia. Bayangkan, apa yang kita bisa menjalankan sebaik dia? Ya udah, semuanya nggak ada jadi polisi. Terus negara ini bagaimana kalau nggak ada polisi, nggak ada tentara? Kita berpikir yang realistis. Dan tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Oleh karenanya perhatian Allah Subhanahu wa taala, selain saya memberi masukan kepada polisi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian kepada masyarakat untuk taat kepada peraturan yang dibuat, terutama peraturan tersebut mendatangkan kemaslahatan, sehingga bisa sinergi antara masyarakat dengan polisi, ya. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Lebih cepat setengah jam, alhamdulillah. Jadi ini aja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Kita buka tanya jawab lebih panjang insyaallah taala. Terutama kalau ada pertanyaan dari saudara-saudara kita kepolisian, lebih saya utamakan, ya, karena berkaitan dengan mereka lebih utama. Pertanyaan, hukum jenggot adalah wajib. Bagaimana di salah satu instansi pegawai pemimpinnya melarang untuk berjenggot? Siapakah yang menanggung dosanya? Mohon penjelasannya. Ini banyak ujian seperti ini, ya. Tentunya kita menimbang maslahat dan mudarat, ya. Kalau kita berusaha untuk memanjangkan jenggot, ya, meskipun diomelin, ya, kita bersabar, ya, maka insya Allah dalam kesabaran kita tersebut ada pahalanya. Tapi kalau ternyata kita tidak mampu, ya, saya dipaksa, kalau tidak akan dikeluarkan dari jabatan, ya, fattaqullaha masata'tum, mau apa lagi? Tapi seandainya kita bisa bersabar, memberi masukan, tunjukkan bahwasanya orang yang berjenggot semakin menjalankan tugas dengan baik, ya, kita tunjukkan enggak ada hubungannya antara jenggot dengan dengan tugas, maka itu kalau mungkin kita lakukan, kita tunjukkan. Apalagi kita sudah beberapa orang, semua orang kompak berjenggot semua misalnya. Ada beberapa ikhwan ngaji semua polisi, semuanya berjenggot. Tunjukkan bahwasanya jenggot ini tidak mengurangi profesionalisme dalam bekerja. Kita tetap bisa profesional dalam bekerja meskipun ada jenggotnya. Tapi kalau ternyata tidak bisa dan akan diancam dengan dikeluarkan dari pekerjaan macam-macamnya, ya, itu di luar kemampuan kita, ya. Karena kita terpaksa, ya, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pendapat Ustaz tentang kelompok ISIS, karena ada banyak anak muda terjebak di pemahaman jihad seperti ISIS, ya. ISIS, ya, tentu sudah dijelaskan oleh para ulama, ya, secara panjang lebar, ya, ulama-ulama Ahlus Sunnah, ya. Mereka menjelaskan tentang kesesatan dari pemahaman atau kelompok ISIS ini, ya. Karena kelompok ISIS ini, ya, memikul pemikiran orang-orang Khawarij, ya. Mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin, ya. Sehingga kita melihat pemandangan yang sangat menyedihkan tatkala kita melihat, ya, ternyata yang membunuh rajin salat, kemudian yang dibunuh juga rajin salat. Yang membunuh hendak membunuh bertakbir, yang dibunuh juga bertakbir. Ini kondisi yang sangat menyedihkan, ya. Mudah mengkafirkan kaum muslimin gara-gara masalah-masalah sepele atau masalah-masalah yang tidak sampai pada derajat mengkafirkan. Dan ini ciri-ciri khusus orang-orang Khawarij, ya. Orang Khawarij dahulu mereka mengkafirkan para sahabat dengan dalil inil hukmu illa lillah, la hukma illa lillah. Kata mereka hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menganggap Ali bin Abi Thalib tidak menjalankan hukum Allah, dan mereka menganggap Muawiyah tidak menjalankan hukum Allah, sehingga mereka kafirkan para sahabat, ya. Sehingga akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, oleh karenanya, ya, sebagaimana
ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Khawarij, ciri-ciri tersebut terdapat pada ISIS. Saya tidak menyatakan ISIS Khawarij, ya, itu urusan para ulama. Tapi saya katakan ciri-ciri Khawarij yang Allah sebutkan, yang Rasulullah SAW sebutkan, terdapat pada ciri-ciri ISIS. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudatsaul asnan, sufa'ahul ahlam, ya. Yaqtuluna ala ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Di antara tiga ciri mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama mereka anak-anak muda, dan benar, kebanyakan mereka anak-anak muda. Kebanyakan anak-anak muda. Anak muda kemudian dibawa, dicuci otaknya, kemudian bergabung, kemudian menyerang, yang diserang orang Islam sendiri, dibunuh orang Islam sendiri. Yang kedua, mereka sufahaul ahlam, orang-orang yang tidak berilmu, orang bodoh, dan benar. Sampai sekarang saya tantang, sebutkan apakah ISIS ada ulamanya? Bukan ulama karbitan, ulama yang dikenal oleh umat dia ulama, tahu-tahu dia jadi ISIS, enggak ada. Berbeda dengan kelompok-kelompok lain, ada ulamanya. Mana orang ISIS yang punya ada ulamanya, yang punya karya tulis tentang fikih zakat misalnya, atau fikih ibadah misalnya, atau fikih muamalah misalnya? Enggak ada. Ini menunjukkan mereka tidak dibimbing oleh para ulama, dan bahaya tatkala tidak ada ulamanya, mereka akan salah dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini muncul tatkala di zaman Khawarij, di zaman Ali bin Abi Thalib, yang ada anak-anak muda, tidak ada seorang sahabat pun yang bersama mereka. Dan mereka memahami Al-Quran dengan hawa nafsu mereka, dengan perasaan mereka. Ini yang terjadi pada orang-orang ISIS. Yang ketiga ciri mereka, mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka meninggalkan orang-orang kafir. Kalau mereka adalah mujahid yang sejati, harusnya mereka memerangi Yahudi. Kalau mereka benar-benar jagoan beneran, ya, harusnya mereka membunuh orang Yahudi. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Yang mereka bunuh orang Islam. Yang mereka bunuh orang Islam terus. Mereka sampai kedatangan mereka menghancurkan negara-negara Islam. Ya, oleh karenanya pemikiran mereka sangat berbahaya. Dan saya baca pemikiran mereka, ternyata mereka punya keyakinan bahwasanya orang kafir yang berKTP Islam lebih utama dibunuh daripada orang kafir berKTP kafir. Oleh karenanya mereka lebih semangat untuk menyerang pemerintah, untuk membunuh pemerintah, membunuh polisi, itu mereka lebih semangat. Dan itu terjadi di tanah air kita, bahkan terjadi di Arab Saudi. Di Arab Saudi ada satu masjid milik tentara. Kemudian ada orang bom bunuh diri di situ. Saya sempat nonton videonya. Padahal di masjid tersebut salat 5 waktu, dan dia ngebom tatkala salat duhur. Padahal di masjid tersebut banyak tentara-tentara hafal Quran. Sampai Al-Quran disebutkan, nih Al-Quran ini berapa kali dibaca. Lihat di masjid ini berapa banyak halaqah tahfidz Quran. Di Saudi seperti itu biasa ya. Jadi di masjid tentara ada halaqah tahfidz apa? Quran ya. Mudah-mudahan di tanah kita lama-lama ada juga ya. Kemudian bayangkan mereka ngebom. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya tentara itu adalah pengikut pemerintah, polisi demikian juga, maka lebih utama untuk dibom. Kita dengar kasus waktu ada pengeboman, ada polisi sholat Jumat kan, kemudian ngebom di masjid. Bayangkan mau ngebom di mana? Di masjid. Ini kan ngawur seperti ini. Kita ngebom di rumah Allah. Kemarin di Madinah ingin ngebom di Masjid Nabawi. Bayangkan. Ingin ngebom di Masjid Nabawi. Apa enggak gila orang tersebut? Bukan masjid sembarangan, Masjid Nabawi. Sampai-sampai ada yang tulisan di masjid ya, karena masjid sering dibom, ada buat tulisan tidak ada bidadari di sini. Kalau cari bidadari tempat lain ya. Karena mereka dibuat dicuci otak mereka, yang penting masuk masjid, ngebom mati masuk dapat bidadari. Ya, repot seperti itu. Makanya ditulis bidadari bukan di sini. Di mall sana bidadari. Jangan di sini. Ngebom kok di masjid. Ngebom sana orang lagi perang, ngebom enggak apa-apa. Ini orang lagi tentram aman dibom. Ya, kalau ente dalam kondisi jihad, ente perang-perang enggak ada yang celak. Tapi kalau ada, tidak usah orang muslim, orang kafir lah di mall di mana, kemudian nanti ngebom, apa kata orang? Dan itu tidak islami seperti itu. Ya, gereja dibom, kemudian Rasulullah SAW waktu perang saja tidak boleh hancurkan gereja. Ini sekarang gereja nggak apa dibom gerejanya. Dalam kondisi perang saja tidak boleh ngebom gereja, karena Islam ada adabnya. Kalau anda sedang bunuh-bunuhan tatkala sedang perang, tidak ada yang mencela orang tahu itu sedang perang. Tapi kalau kita punya perjanjian damai dengan negara lain, dan boleh negara Islam punya perjanjian damai dengan negara kafir, lantas kita ada kunjungan, ada orang kita bunuh dan macam-macamnya, ya ini jelas mencerca Islam dan menjadikan nama Islam menjadi buruk. Sampai ada orang yang tidak mau masuk Islam gara-gara melihat kelompok seperti ISIS seperti ini. Bagaimana masuk Islam modelnya seperti ini? Tidak mau jadi masuk Islam. Maka para ulama telah menjelaskan, para ulama kibar ulama dari baik di seluruh dunia saya rasa, baik di Arab Saudi maupun di tanah air kita, menjelaskan tentang bahayanya pemikiran apa?
ISIS ini kelewatan batas dan gulu, ya, terlalu ekstrim. Dalam pekerjaan yang kita lakukan bertentangan dengan akidah, mana yang lebih kita dahulukan? Mengingat dalam tugas hanya satu tekanan, adanya suatu tekanan. Ini berat juga ya. Terkadang ada tugas yang bertentangan dengan akidah kita. Saya tidak tahu contohnya seperti apa ya. Ya, tetapi mungkin ada suatu kondisi di mana pekerjaan kita bertentangan dengan akidah yang kita imani. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau memang tugas kita benar-benar maksiat, tidak ada nilai ijtihad di situ, benar-benar murni maksiat, maka jangan kita lakukan. Kita minta izin kepada komandan, tidak bisa komandan, tugas yang lain. Saya tidak bisa. Bilang sesungguhnya, saya tidak bisa melakukan demikian. Berbeda kalau halnya masalah ijtihad. Masalah ijtihad. Sebagai contoh sederhana. Contoh, ada daerah konflik. Daerah konflik kemudian terjadi perang di antara ada keributan antara misalnya satu agama dengan agama yang lain. Contohnya, kita ditugaskan di sana. Kemudian ternyata ada acara non muslim. Kita ditugaskan untuk menjaga tempat tersebut. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Maka kita jaga, jangan sampai ada yang ganggu. Dalam hal seperti ini, ya, ini perkara ijtihadiyah. Ya. Kita bukan sedang menjaga tempat tersebut karena kita mengagungkan kesyirikan yang dilakukan. Tapi kita menjaga tempat tersebut dalam rangka untuk menghindarkan terjadinya, ya, penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang bodoh misalnya, yang kemudian menyerang tidak pada tempatnya. Contoh seperti kemarin ada ngebom di gereja. Di kemarin di mana? Di Sulawesi ya, Samarinda, di Samarinda ya, ada bom di sana. Seandainya saya jadi polisi, saya ditugaskan, wahai Firanda jaga itu, kayaknya sepertinya mau dibom. Ya saya berjaga karena tidak boleh ngebom gereja memang. Dalam syariat Islam tidak boleh ngebom apa? Gereja. Maka saya ditugaskan bukan karena saya mendukung isi dalam gereja tersebut, tidak, karena memang saya sedang menjalankan syariat, gereja tidak boleh dibom. Dalam syariat Islam tidak boleh. Dalam perang saja tidak boleh. Rasulullah SAW melarang untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah. Rasulullah SAW melarang, tidak boleh membunuh, tidak menghancurkan tempat ibadah, tidak boleh membunuh orang-orang tua, tidak boleh membunuh anak perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak. Ini jihad ada aturannya. Apalagi dalam kondisi tidak sedang jihad. Maka seandainya saya ditugaskan untuk menjaga tempat tersebut, gereja tersebut, dalam rangka untuk menolak adanya pemboman yang ngawur, maka tidak mengapa. Bukan dalam rangka untuk mendukung apa yang ada di dalam kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan, ini ada perkara yang seperti ini yang disangka melanggar akidah, ternyata tidak. Tugas kita keamanan. Ingat, dalam negeri kita ini ada namanya beragam keagamaan. Beragam keagamaan. Ini harus kita akui ya. Di Indonesia ada beberapa agama yang diakui oleh pemerintah dan ada toleransinya. Maka kita dukung toleransi tersebut. Masing-masing beribadah sesuai dengan keyakinannya, tidak mengganggu yang lainnya. Dan ini aturan pemerintah dan kita junjung aturan tersebut. Dan ini mirip seperti kondisi Nabi SAW di awal Islam. Waktu Rasulullah SAW pertama kali datang di kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati penduduk kota Madinah penduduk yang heterogen. Bukan cuma umat Islam saja. Ada orang-orang Yahudi yang terdiri atas Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. 3 suku Yahudi besar tinggal di kota Madinah. Kemudian ada juga orang-orang Islam, suku Aus dan suku Khazraj. Dan juga ada misalnya orang-orang musyrikin yang belum masuk Islam. Maka Rasulullah SAW masuk dalam suatu kota terdiri atas masyarakat yang heterogen, agamanya berbeda-beda. Ada musyrikin, ada Yahudi, ada Muslim. Maka bagaimana Nabi SAW menghadapi heterogen tersebut? Rasulullah SAW tidak serta-merta langsung membuat negara Islam, tapi ada tahapannya. Di antaranya di awal-awal Rasulullah SAW menghadapi heterogen tersebut, Rasulullah SAW membuat wathiqah yang dikenal dengan Wathiqatul Madinah, yang disebut dengan perjanjian kota Madinah, yang ditandatangani oleh seluruh penduduk kota Madinah sebagai warga negara kota Madinah. Di antara isi dari perjanjian tersebut atau piagam Madinah tersebut, isinya bahwasanya seluruh penduduk kota Madinah, baik Yahudi maupun Muslimin, bekerja sama untuk membela kota Madinah kalau ada serangan dari luar. Kalau ada serangan dari luar. Dan saya katakan, ya, kondisi di awal Islam, di awal kota Madinah, pendirian kota Madinah bisa jadi agak mirip dengan kondisi kita sekarang. Kita sekarang bukan negara Islam dalam artian seluruh aturannya aturan Islam, tidak.
Ya, banyak aturan Islam sudah dijalankan dan masih banyak juga yang belum ya. Oleh karenanya sementara di negara kita terdiri atas berbagai macam agama dan ada aturan negara yang aturan tersebut dibuat untuk kemaslahatan. Dibuat untuk kemaslahatan di antaranya seperti aturan toleransi di antara agama-agama yang ada. Tetapi tidak boleh toleransi kebablasan yang akhirnya lompat pagar masuk ke dalam area agama yang lain. Itu tidak boleh. Tapi selama toleransi tersebut sesuai dengan aturan, maka kita sebagai petugas, misalnya polisi atau tentara, ya, ditugaskan untuk menjaga toleransi tersebut, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Wallahu alam bishawab. Jadi sekali lagi tidak ada ketaatan kepada makhluk. Kalau pimpin bilang begini, misalnya kamu jangan sholat, ya jangan ditaati. Saya sholat meskipun dipukulin, saya tetap sholat. Ya, kamu tidak usah sholat. Tapi kalau pimpin bilang mengatakan sekarang kamu jangan sholat sekarang, nanti jamak, sekarang lagi rame, ya sudah tidak apa-apa. Masih bisa dijamak kan? Jamak ya. Kalau nggak boleh jamak lagi, mending saya tidak usah jadi polisi. Kalau begitu caranya. Ya, atau kita laporkan kepada atasan, mungkin ada polisi yang lain yang beragama, kita jelaskan kenapa dia atur-atur sholat saya. Sholat cuma sebentar. Ya. Kan bisa dijamak ya, bisa bergantian yang lain. Intinya selama tidak melanggar dengan aturan Allah dengan pelanggaran yang jelas, maka terutama dalam masalah-masalah ranah ijtihadiyah, ya, maka kita masih bisa taat. Tapi kalau sudah benar-benar melanggar, maka tidak boleh kita taat kepada siapapun dia. Jangankan polisi, bahkan siapapun dia tidak boleh kita taat. Kepada ulama pun tidak taat kalau dia menyuruh kita kepada perkara maksiat. Ini hujan rintik-rintik, apakah itu uzur seorang laki-laki untuk salat wajib di rumah? Ya, para ulama menjelaskan, Rasulullah SAW tatkala sahabat menyebutkan Rasulullah SAW jama'a salatain, jama' salat min ghairi khaufin wala matar, tanpa ada rasa takut dan tidak ada tanpa adanya hujan. Para ulama mengambil istinbat bahwasanya hujan merupakan sebab dibolehkannya jama', ya. Demikian juga sebab boleh seorang tidak ikut salat berjamaah. Kalau kita tiba di masjid nih, salat duhur, tahu-tahu hujan keras, susah untuk pulang, maka boleh kita jama' di masjid. Jika hujannya benar-benar menimbulkan masyaqqah. Masyaqqah itu sesuatu yang berat. Tapi kalau cuma rintik-rintik, cuma tes ya. Ada hujan, mana tadi sini saya salat di rumah aja. Ini enggak benar. Ya, yang jadi patokan adalah masyaqqah, rasa berat. Kalau hujan keras basah kuyup, ya sudah salat di rumah enggak apa-apa. Bahkan disunahkan ya muadzin untuk mengatakan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah kalian karena Islam itu mudah, ya. Tapi kalau rintik-rintik yang sangat ringan tidak ada mengganggu kita, ya. Apalagi rumah dengan masjid cuma 20 meter, ngapain salat di rumah? Tapi kalau hujan keras basah kuyup, tidak juga kita memaksakan diri untuk kemana? Ke masjid, ya. Apakah benar Syiah akan menyerang Indonesia di tahun 2018? Dari mana beritanya? Kenapa enggak 2017 sekalian? Masih lama 2018. Enggak benar. Dapat berita yang benar. Sekarang ini banyak berita sekali, berita-berita yang tersebar belum tentu apa? Benar, ya. Ya. Rasulullah SAW melarang kita menyebarkan berita yang tidak pasti akan kebenarannya, ya. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan pendusta jika dia menyampaikan seluruh yang dia dengar. Ini dengar, di-share. Setiap dapat berita dia share. Siapa yang nyampaikan berita enggak tahu, kemudian bagaimana penjelasannya enggak ngerti, kemudian dia share, akhirnya menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekhawatiran, ya. Berita apa saja jangan kita share. Dahulu beberapa masa yang lampau sempat tersebar Imam Mahdi akan muncul. Imam Mahdi. Maka sebagian orang meninggalkan kerjanya, dia pun merawat kuda supaya siap-siap menyambut Imam Mahdi. Berita tidak benar, dari mana seperti ini? Ya. Dulu sempat ada buku tersebar dicetak, judulnya apakah Sai Baba adalah Dajjal? Orang baca ketakutan. Sai Baba di mana? Di India, ya. Yang kemudian padahal matanya tidak buta satu, rambutnya keribo sudah pas dengan Dajjal, tapi dia pendek. Dajjal kan besar badannya. Kemudian orang ketakutan, jadi gelisah kehidupan ini. Wah, Dajjal sudah muncul. Ini kan enggak benar seperti ini. Jangan ikut-ikutan menyebarkan berita yang menimbulkan ketakutan sementara tidak jelas berita tersebut. Hati-hati, karena Anda bukan menimbulkan keamanan tapi masukkan rasa takut kepada saudara Anda. Enggak boleh, ya. Kalau jelas pasti kebenarannya, sumbernya jelas, dari pernyataan jelas, dari sumber yang jelas, sumber yang thiqah, terpercaya, maka silakan, enggak jadi masalah. Itu pun jadi berita. Jadi aturan kita dapat berita, dapat share-sharean ini. Kita hobi nge-share ini masalahnya. Ada berita, cerek sampai kepada kita, buka Facebook atau dikirim oleh orang,
Sebelum kita share, tanya dulu benar atau tidak. Kita sudah cek ternyata benar. Nah, kalau sudah benar, tanya lagi berikutnya, maslahat enggak disebarkan atau tidak. Pertanyaan kedua, bukan berarti setiap yang benar harus disebarkan. Kalau tidak ada maslahatnya, maka jangan disebarkan. Jangan disebarkan. Ustaz, tidak sengaja ana baca di sebuah postingan Facebook tentang hadis yang menyoal kinerja polisi sebagai berikut. Di akhir zaman banyak polisi di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah dan di sore hari melakukan yang dibenci oleh Allah. Hadis riwayat Tabrani. Saya enggak tahu hadis dari mana ini. Kenapa bisa polisi? Kenapa enggak tentara? Ini saya tidak percaya hadis ini. Kenapa polisi? Di akhir zaman banyak polisi di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah dan di sore hari melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak tentara? Kenapa enggak yang lain? Kenapa harus polisi? Ini mungkin dia jengkel sama polisi. Ustaz, mana yang lebih baik, belajar menuntut ilmu agama atau membantu orang tua dengan bekerja? Bisa digabungkan dua-duanya ya. Kalau orang tua dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan, maka Anda harus bekerja untuk orang tua. Ya, tidak semua orang harus jadi ustadz. Anda bisa bantu orang tua seminggu sekali ikut pengajian, seminggu 2 kali bisa ikut pengajian. Ya. Kenapa orang tua lagi membutuhkan Anda untuk membantunya? Dan orang tua adalah pintu surga yang sangat besar. Ya, nuntut ilmu juga pintu surga, jadi ustadz juga pintu surga. Ya, berbakti kepada suami pintu surga. Ya. Membela Islam, membela negeri, menjaga keamanan juga pintu surga. Di antara pintu surga yang paling besar adalah membantu orang tua. Bagaimana seharusnya dan sebaiknya sikap seorang aparat keamanan dalam menghadapi aksi demonstrasi yang rusuh? Ya, ini kembali kepada kebijakan kebijakan komandan tatkala di lapangan ya. Karena tujuan kita sama-sama untuk menjaga ketentraman dan keamanan negara. Jika ada suatu aksi yang dikhawatirkan bisa menimbulkan keributan, pertumpahan darah dan macam-macam, kita berusaha untuk ya meminimalkan atau bisa ditiadakan, itu lebih baik ya. Jadi kembali kepada ijtihad dan hati-hati, jangan mudah sekali sebagai kita aparat, jangan mudah sekali kita kemudian ya misalnya sampai menembak atau memukul, itu sudah jalan terakhir. Kalau selama tidak harus menembak, itu bisa dilakukan, maka jangan. Karena bagaimanapun pertumpahan darah sangat buruk. Jangan sampai ada yang meninggal, jangan sampai ada yang meninggal dunia, jangan sampai ada yang terluka. Ya. Kata Nabi SAW, la yazalul muslim fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang muslim masih berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah seorang muslim yang lain. Maka hati-hati ya. Memang perkaranya berat ya. Kalau sudah baik demonstrasi yang menimbulkan kerusuhan, baik terjadi pertikaian di antara misalnya suku, di antara agama, ini perkara yang berat bagi polisi, dan ini sangat berat. Oleh karenanya dia selain dia mendengar perintah dari komandan, hendaknya dia juga bertanya kepada para ulama apa yang harus dia lakukan. Karena keamanan harus dijaga. Keamanan harus dijaga. Tidak juga biarin aja berkelahi sampai mati, kan enggak juga. Enggak, itu bukan menjaga keamanan. Biar saja mereka kemudian masuk di instansi pemerintah menghancurkan, ini juga enggak benar, itu namanya merusak negara. Ya, kita terkadang saya tahu bagaimana para polisi atau aparat mereka menghadapi hal yang buat mereka dilema. Ada komando dari atasan ya. Ya, selama komando tersebut benar dan masih dalam ranah yang benar, maka kita harus jalankan. Ya, dan namun jika ternyata bertentangan dengan agama, makanya tidak boleh. Maka perlu dia untuk konsultasi kepada ulama tentang apa yang harus dia lakukan. Tapi intinya menciptakan keamanan adalah perkara yang perlu. Ya. Ustaz, bagaimana cara mensikapi fitnah-fitnah di akhir zaman? Saya rasa cara yang terbaik bagi kita ya, jangan terlalu banyak ikut Facebook ya. Iya. Sibukkan dengan keluarga, anak istri, kemudian sibukkan dengan ibadah. Ya. Kata Rasulullah SAW, al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beribadah di musim fitnah itu seperti hijrah kepadaku. Kata para ulama, kenapa? Karena kalau musim fitnah orang kebanyakannya ingin ikut fitnah.
Ingin ikut apa? Fitnah, ingin tahu kabar-kabarnya. Siapapun, ya. Ya, siapapun ingin ikut fitnah, ya. Mau orang di pasar, mau orang di mana, mau siapapun ingin dengar-dengar kabar. Ya, sehingga banyak orang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya berarti tidak ada yang menangani, sudah ada bagian-bagian khusus yang menangani. Sudah ada bagian-bagian khusus yang menangani. Masalah keamanan ada aparat, ada kepolisian. Masalah halal dan haram ada para ulama. Tidak semuanya kita nimbrung, ya. Akhirnya kita lebih sering baca berita-berita di Facebook daripada baca Al-Quran. Ini kenyataan yang ada. Dan ini sangat menyedihkan, ya. Sebagaimana seorang yang katanya berpegang teguh dengan sunnah, tapi sebenarnya dia berpegang teguh dengan Facebook, bukan dengan apa? Sunnah. Waktunya habis baca Facebook, berita, enggak ada berhenti-berhentinya. Teman kita dalam Facebook 5.000 orang atau 1.000 orang, macam-macam modelnya. Akan dikirim berbagai macam berita, berita tentang demonstrasi, berita tentang pemerintah, berita tentang kepolisian, berita tentang kesehatan, berita tentang poligami, berita tentang macam-macam berita. Dan kita baca semuanya. Akhirnya waktu benar-benar habis, tidak sempat baca Al-Quran, ya, tidak sempat sholat malam, ya, tidak sempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bilang di antara solusi paling terbaik tatkala menghadapi masa fitnah, jangan sering nonton berita. Benerin. Anda akan lebih tentram kalau tidak sering ikut berita. Kalau berita tersebut besar dan benar-benar terjadi, akan sampai kepada Anda, tidak mesti lewat berita. Betapa banyak kita ikut berita begini, ternyata simpang siur, ternyata hoax, ternyata macam-macam. Ngapain habis waktu? Ya. Tidak tahu berita begini-begini, kemudian akhirnya semua jadi pakar politik. Oh, begini maksudnya, ternyata tidak sesuai yang kita prediksikan. Oleh karenanya, jalan terbaik menghadapi fitnah adalah jangan terlalu banyak baca berita, sibukkan pengajian, ya. Ikut pengajian, baca Al-Quran, belajar tajwid dan yang lainnya. Allah alam bisawab. Ustaz, saya seorang laki-laki yang bekerja di instalasi gawat darurat IGD di salah satu rumah sakit. Yang ingin saya tanyakan, satu, apakah hukum saya meninggalkan sholat berjamaah ketika saya dinas di IGD, mengingat saya tidak tahu kapan pasien akan datang? Ya, kalau kondisinya darurat tidak mengapa. Ya, pas lagi tugas, ya tidak mungkin kita ke masjid. Kalau ada yang darurat gimana, ya? Ini kondisi memang kata para ulama dalil bahwasanya dalam kondisi darurat kita boleh tidak sholat berjamaah. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika Rasulullah SAW ingin mensikapi orang-orang yang tidak sholat berjamaah, kata Rasulullah SAW, ya, saya berniat untuk membawa beberapa orang untuk membawa kayu bakar, kemudian saya suruh orang jadi imam. Kata Rasulullah SAW, saya suruh orang jadi imam sholat di masjid, kemudian saya bawa beberapa orang bawa kayu bakar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Kata sebagian ulama, ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW meninggalkan sholat berjamaah, bahkan memilih imam yang lain, paham? Dalam rangka untuk melakukan suatu kemaslahatan yang lain. Oleh karenanya mereka berdalil dengan hadis ini tentang misalnya di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, ya, tidak semua orang sholat. Tatkala imamnya sholat, ada polisi yang tidak sholat di sampingnya dua. Dan itu benar dilakukan karena memang ada orang ingin bunuh imam di Masjid Haram, ya, ingin membunuh imam di Masjid Nabawi, terjadi, ya. Ya. Dan kita jangan saya sholat dulu, nanti kalau ada penjahatnya baru saya buyar, ya, enggak keburu dibunuh kan? Maka dia berjaga, dia tidak sholat. Nanti setelah selesai sholat baru dia sholat sendiri. Dan ini karena masalah. Demikian juga penjaga pintu Masjid Nabawi, mereka tidak sholat. Tatkala sholat berjalan, mereka tidak sholat karena mereka menjaga jangan sampai ada yang masuk ke dalam masjid yang bisa mengganggu keamanan. Jadi demikian saya katakan juga kepada polisi. Terkadang polisi menghadapi satu kasus yang terkadang dia tidak bisa sholat berjamaah dan sangat mungkin terjadi. Ya. Kemudian bisa jadi dia tidak bisa sholat pada waktunya, dia harus menjamak, maka dilihat kondisinya. Ya. Kalau memang terpaksa tidak bisa sholat pada waktunya, dia boleh boleh jamak. Ya, karena terkadang ada keributan, kekacauan yang seorang tidak sempat untuk bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Demikian juga yang bekerja di instalasi gawat darurat, ya, kalau memang kondisinya dia harus berjaga, khawatir setiap saat bisa jadi ada pasien yang tiba-tiba datang, ya mungkin dia tidak sholat karena sholat berjamaah makan waktu. Dia harus pergi, kemudian mungkin sholat, kemudian balik, jarak waktu, apalagi mesinnya jauh, khawatir kalau tiba-tiba ada yang sakit, siapa yang menangani, ya.
Oleh karena Allah alam bisawab, mudah-mudahan tidak mengapa ya dia tidak sholat berjamaah karena kondisinya memang darurat, karena dia kerja di gawat darurat ya. Ketika saya sholat fardu di saat saya dinas di IGD, tiba-tiba datang pasien gawat darurat, katakanlah pasien gagal jantung, apakah saya tetap sholat atau saya batalkan? Kalau memang darurat, batalkan sholat. Kalau memang darurat, batalkan apa? Sholat ya. Karena ini menolong orang akan antara hidup dan mati ya. Alhamdulillah sholat waktunya panjang, antara zuhur sampai asar ada waktu, antara asar sampai maghrib ada waktunya ya. Ya, bahkan seorang kalau sedang menjalankan operasi, dia terkadang taruhlah ada pasien, operasinya makan waktu misalnya 10 jam. Dokter ini harus terus siap siaga 10 jam. Ini kerja berat, orang ini antara hidup dan mati. Maka dia boleh jamaah sholat. Ustaz, ada sholat yang makan waktu 23 jam, operasi yang makan waktu 23-24 jam. Ada operasi seperti itu. Gimana dokternya? Ya dia terus mungkin sambil makan sambil terus ya. Bisa jadi dia bukan hanya sholat jamaah yang dibolehkan, bahkan waktu yang tidak boleh jamaah dia boleh jamaah juga. Ini fatwa sebagian ulama ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah terjebak dalam perang Khandaq. Rasulullah SAW tidak bisa sholat asar, sehingga Rasulullah SAW sholat asar di waktu maghrib, padahal asar tidak boleh dijamaah dengan apa? Maghrib. Ini darurat, lain cerita. Ya, Allah Maha tahu bahwasanya seorang berusaha fattaqullaha mastata'tum ya. Jadi maksud saya kalau memang kondisinya darurat, dia batalkan sholat karena orang ini harus segera ditangani. Atau kalau dia memungkinkan sholatnya tinggal 1 rakaat, selesaikan sholat dengan cepat, kemudian apa? Tangani ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah jika kami berkendaraan dan tidak punya SIM, surat izin mengemudi, apakah kami telah tidak patuh kepada pemimpin? Iya, berdosa. Sama, tidak pakai SIM berdosa, tidak taat kepada lampu lalu lintas juga apa? Berdosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri, kepada pemerintah. Yang dimaksud dengan taat kepada pemerintah justru pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, tetapi ijtihad ketetapan pemerintah yang ada maslahatnya. Kalau tidak ada maslahatnya maksiat, jangan taat kepada siapapun, tidak boleh taat ya. Tapi kalau peraturan pemerintah tersebut kita tahu ada maslahatnya, justru itulah Allah mengatakan ulil amri minkum, taatlah kepada mereka. Bukan waktu pemerintah suruh salat baru kita taat. Kalau itu enggak perlu pemerintah pun kita salat. Karena sebagian orang mengatakan enggak ada dalilnya. Nah, kalau ada dalilnya ya enggak usah taat kepada pemerintah. Suruh salat, suruh haji, apa itu harus tunggu pemerintah? Enggak perlu. Justru taat kepada pemerintah. Karena makanya Allah mengatakan wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah di antara kalian. Maksudnya pada perkara-perkara, terutama perkara-perkara yang tidak ada dalilnya namun ada ijtihad pemerintah ya. Kecuali jika bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak boleh ditaati. Contoh, saya tanya sama antum, lampu merah ada maslahatnya atau tidak? Antum bayangkan kalau jalan tidak lampu merah. Kalau gitu peraturan tersebut dibuat untuk maslahat, maka taati. Contohnya, ya, surat nikah itu ada maslahat atau tidak? Ada dalilnya tidak harus punya surat nikah? Hadis dhaif pun tidak ada, hadis palsu pun tidak ada. Tapi kita tahu bahwasanya ini peraturan dibuat demi untuk menjalankan agama dengan baik. Kalau tidak ada surat nikah, maka repot. Ada orang berzina kita tidak tahu, ya. Ada anak haram kita tidak tahu, hubungan yang gelap kita tidak tahu, ya. Oleh karenanya pembuatan surat nikah tersebut, ya, ini perkara yang maslahat, maka kita berusaha taati. Ya, tidak boleh kita melanggar karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada perkara yang ada maslahatnya. Di antaranya SIM. SIM itu ada maslahatnya atau tidak? Kalau enggak, banyak orang nanti enggak tahu naik motor, kemudian tidak tahu cara naik mobil yang benar, akhirnya berkendaraan ya. Makanya bertobat ya ikhwan yang tidak punya SIM. Segera urus SIM ya. Ustaz, bagaimana jika ada polisi yang diperintahkan atasannya untuk membela perkara yang salah? Maka jangan ditaati. Kita tahu ini salah. Benar-benar salah 100% kita tahu, mohon maaf Pak. Bapak cari yang lain saja. Harus berani. Dan saya enggak bisa untuk kalian. Nanti jabatanmu nanti akan jatuh. Enggak, saya enggak apa-apa. Yang lain aja Pak. Bapak suruh saya yang lain, saya akan jelaskan. Harus berani. Ya. Kalau seandainya atasan tersebut berbuat zalim kepada kita, kita bisa lapor kepada atasan yang lain. Kalau ternyata tidak bisa dilapor, hanya kita harus dipecat, ya sudah, kita dipecat karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Terkadang kita ada ujian, yakin bahwasanya apa yang Allah pilihkan kepada kita yang terbaik. Tapi kalau kita jangan setiap saat kita disuruh yang haram langsung kita taat. Oh iya Pak, ya jangan juga begitu ya.
Kalau memang ada perkara yang itu ijtihadiyah tadi, maka kita jalankan. Tapi kalau benar-benar haram, minum khamar ya jangan minum khamar. Suruh zina ya jangan zina ya. Tidak semua polisi ya takut kepada Allah. Ada yang ngawur, ada yang jahat ya. Oleh karenanya, kalau memang perintahnya tersebut tidak benar, maka tidak usah kita taati. Apa hukumnya belajar ilmu tenaga dalam? Karena banyak dari pihak kepolisian dan TNI yang belajar ilmu tersebut. Tenaga dalam ya. Saya tidak tahu, saya belum menemukan, mungkin ada ya. Saya belum menemukan tenaga dalam yang murni ilmu tenaga dalam. Kebanyakan tenaga dalam yang saya dapati berkaitan dengan bukan yang sekedar latihan pernapasan, tapi diisi, ada proses pengisian. Kalau ada proses pengisian itu pengisian jin, tidak boleh ya. Kalau sekedar latihan binaraga misalnya atau latihan pernapasan yang ini membuat tubuh menjadi kekar, menjadi kuat, nggak jadi masalah. Kalau tenaga dalam sebatas itu saja. Tapi banyak praktik tenaga dalam, dan ini banyak terjadi dengan menggunakan jin. Ada proses pengisian. Akhirnya harus emosi dan macam-macamnya. Maka ini adalah perbuatan syaitan. Maka tidak boleh diikuti. Ustaz, apa hukum bom bunuh diri yang dilakukan oleh para mujahidin? Yang benar bahwasanya bom bunuh diri tidak dibolehkan dalam Islam. Karena Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian bunuh diri kalian. Ya, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Jadi, berbeda seorang dalam jihad misalnya, dalam jihad musuhnya banyak tapi dia maju. Dia maju, dia lawan meskipun dia tahu dia akan meninggal. Yang penting dia tidak bunuh diri sendiri. Paham? Beda dengan orang yang ngebom dan dia bunuh diri sendiri. Ini tidak boleh. Ini masuk dalam larangan ayat, tidak boleh bunuh diri kalian sendiri. Misalnya dia maju dalam peperangan, kemudian bawa senjata, kemudian dia, dan ini dilakukan oleh sebagian sahabat. Ingrimas masuk dalam areal musuh, tapi dia bukan bunuh diri, dia lawan sampai dia mati. Itulah mujahid yang benar. Tapi kalau dari awal dia bawa bom, kemudian dia ngebom sendiri, ya ini nggak boleh. Ya, ini berarti dia menyegerakan nyawanya sebelum Allah mencabutnya, istilahnya demikian. Bagaimana Rasulullah SAW menyebut tentang seorang mujahid yang dia terluka, kemudian dia tidak kuat menghadapi luka tersebut, kemudian dia meletakkan pedangnya, lantas dia tindiskan dirinya, akhirnya dia meninggal dunia. Rasulullah SAW mengatakan di neraka jahanam. Kenapa? Dia mencabut nyawanya sendiri dengan sebab dia. Jadi beda ya, beda antara seorang yang maju di dalam medan pertempuran, musuh banyak, kemungkinan kecil dia akan selamat, mungkin 5% dia akan selamat, sehingga dia akan meninggal, dan kemudian dia meninggal dunia tidak mengapa, selama dia memang bukan dia bunuh dirinya sendiri, dia dibunuh oleh musuh, dan itulah mati syahid. Ustaz, bagaimana hukumnya tentang bekerja di perusahaan orang non-muslim? Kerja dengan orang non-muslim tidak jadi masalah ya. Bekerja dengan non-muslim ya tidak jadi masalah. Tidak larangan dalam bermuamalah. Bukankah Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil, berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, tidak jadi masalah ya. Dan interaksi antara umat Islam dengan orang non-muslim sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam ya, terjadi interaksi antara para sahabat dengan orang-orang Yahudi. Sebagian sahabat juga kerja di orang Yahudi, ya ada seperti itu, enggak jadi masalah selama tidak memerangi agama dan tidak mengusir. Apakah sebuah negara akan aman tanpa agama lain selain Islam? Kita katakan bahwasanya bagaimanapun ya, tentunya kalau kondisi yang ada sekarang ya, yang belum memungkinkan kita untuk bisa menjalankan syariat Islam secara sepenuhnya, ya maka kita tetap berusaha mewujudkan keamanan. Maka saya katakan di antaranya ada aturan-aturan negara berkaitan dengan toleransi. Ya, maka kita perhatikan aturan tersebut karena itu di antara aturan yang menciptakan keamanan. Tapi tidak boleh juga toleransi kebablasan. Karena toleransi yang kebablasan bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya ikut-ikutan dalam acara mereka, ikut merayakan, ini tidak boleh, kebablasan. Ya. Apalagi toleransi yang disuruhkan oleh orang-orang pluralisme sampai mengatakan semua agama benar, semua agama masuk surga, itu tidak benar. Karena orang non-muslim saja tidak mengatakan demikian. Paham? Antum tanya kepada orang-orang selain non-muslim, apakah mereka meyakini orang Islam masuk surga? Mereka tidak meyakini juga. Ngapain kita bodoh-bodohnya meyakini mereka masuk surga sama kita?
Ini namanya toleransi yang kebablasan. Adapun toleransi maksudnya silakan masing-masing merayakan apa yang mereka rayakan, beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, maka tidak mengapa. Jadi ini peraturan pemerintah yang mendukung adanya keamanan. Apakah dengan mempelajari bahasa Arab dapat meningkatkan pemahaman tentang Al-Quran? Tentu benar, ya, karena Al-Quran Arabi, Al-Quran bahasa Arab. Ya, Al-Quran bahasa Arab. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan wajib untuk belajar bahasa Arab. Ya. Tidak mungkin seorang bisa faqih tentang agama kecuali jika dia faqih paham tentang bahasa Arab. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Asy-Syatibi ya rahimahullahu taala. Ya. Ya, karena kalau tidak ngerti bahasa Arab gimana bisa memahami Al-Quran dengan baik. Bagaimana cara mudah memahami dan belajar tentang bahasa Arab? Ya belajar ya. Kalau enggak belajar ya gimana mengerti bahasa Arab ya. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ya karena kekurangan ilmu, dan saya berharap Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, dan semoga Allah bisa menjadikan kita beramal dengan apa yang telah kita ilmui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bersama-sama sudah mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Beliau adalah salah satu ustadz yang handal dalam menyampaikan terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ke depan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Ustadz Firanda untuk menyebarkan sunnah ini, karena kita harap kehidupan kita ini bisa selamat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kebetulan saya juga sebagai anggota polisi, saya harap kepada anggota polisi juga hendaknya juga dapat mengaji terkait dengan Al-Quran dan Sunnah sehingga dapat melaksanakan tugas pokok kita, karena kita mengetahui tugas pokok Polri ini ada 3. Yang pertama adalah sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu yang kedua memberikan pelindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan yang ketiga tugas polisi adalah sebagai aparatur penegak hukum. Dengan melaksanakan tugas pokok ini secara profesional, tentu saja akan dijadikan nilai ibadah bagi kita sebagai anggota Polri. Ini barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.